Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia, ini biar di absen dulu. Pindrang? Hadir. 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 Lengkap. Kemudian Mamuju. Hadir. Pasangkayu. Lengkap. Pertama-tama kita mari menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita kembali bertemu walaupun lewat media center atau Zoom meeting berhubung karena adanya COVID. Mudah-mudahan di 3 PA yang dalam binaan yang hadir hari ini semuanya sehat-sehat, terhindar dari apa yang kita khawatirkan yaitu COVID-19. Oleh karena masih dalam bulan Syawal, pada salah hari ini tanggal 27 Syawal, karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini yang mendampingi saya ya sekretaris yang kemarin ikuti pengawasan daerah Pak Ilham Bibi. Pada kesempatan ini memungkinkan maka lewat virtual ini. Sebelumnya saya apresiasi kepada PA Mamuju. Mana PA Mamuju? Hadir. Atas informasi bahwa urusan tanah untuk pembangunan PTA Sulawesi Barat itu sudah siap. Dan sementara diurus sertifikatnya. Sudah diurus atau sudah siap sertifikat. Jadi alhamdulillah mungkin walaupun belum ada PTA-nya, tapi mudah-mudahan dengan ada tersedianya tanah yang merupakan hibah dari Pemda, mudah-mudahan dengan adanya tanah itu akan lebih mempercepat berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Amin. Kemudian juga apresiasi kepada PA Pasangkayu. PA Pasangkayu, waktu saya pengawasan
juga sudah ada lagi ngurus tanah untuk pembangunan PA. Bagaimana sudah saya bilang sudah siap, sudah ya Pusat Kayu. Pusat Kayu Pak, Ya. alhamdulillah sudah. Yang pasti yang 2000 sebenarnya kemarin sudah dijanji untuk bulan April ini tambahan 3000, tapi karena adanya COVID ini akhirnya tertunda lagi kayaknya karena ditarik ke pusat Ya. lagi katanya. Mudah-mudahan ya oke. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Amin. Dan segera diselesaikan untuk mendukung pengusulan pembangunan kantor pengadilan agama Pasangkayu yang sesungguhnya harus diperhatikan oleh PTA karena ini PA perbatasan. Di perbatasan itu harusnya kita bersaing dengan Sulawesi Tengah, yaitu Donggala yang berdekatan. Mudah-mudahan akan jadi perhatian bagi PTA. Kemudian apresiasi juga kepada PA Pinrang. Ini karena PA Pinrang belum ada ketuanya, Pak masih kita hadir. Agak remang-remang Pak. Jadi apresiasi juga bahwa PA Pinrang ini yang sudah kelas 1B mudah-mudahan segera dalam waktu yang terutama bisa menunjukkan diri. Jadi, sama apa yang mulia mungkin karena suaranya nggak kedengaran. Ya. Oh iya oke. Udah. Ya oke. Siap Pak. Kasih yang dia. Jadi PA Pinrang mudah-mudahan setelah PA sudah kelas 1B mudah-mudahan dengan kinerja yang ditunjukkan bisa menjadi PA kelas 1A. Kemudian juga tadi Mamuju itu juga mudah-mudahan bisa jadi kelas 1. Tidak usah langsung kelas 1B, langsung kelas 1A. Amin. Berikutnya, jadi tadi malam saya ngintip apa yang diposting Pak Wakil KPTA yaitu SIPP, yaitu penanganan perkara ini yang per periode 12 Juni 2020 Gimana itu suara? Jadi setelah saya memperhatikan bahwa penyelesaian atau penanganan perkara per periode 12 Juni 2020 kalau PTA alhamdulillah bukan dia urutan ke-24. Nah, memang perkaranya banyak dan masih ini karena Surabaya itu juru kunci. Jadi yang di atas itu adalah PA yang atau PTA yang memang perkaranya kurang dan hakimnya banyak. Kembali kepada penanganan perkara untuk penanganan perkara tingkat pertama yaitu kategori 1, kategori 2 tidak ada. Kemudian kategori 4 ini masuk PA Makassar urutan 22, kemudian PA Watan Sompeng 47 dari 83 Satker.
Kemudian kategori 4 yaitu 251 perkara sampai 1000. Ini PA khusus, PA Pinrang dan Pasangkayu, Mamuju, ulangi, PA Pinrang dan Mamuju. Ini melorot. Penanganannya PA Pinrang ini menengah ke bawah. Ini ketuanya ini apa, PA Mamuju ini senang membawa ini. Senang membawa. Jadi di urutan Pinrang urutan 1, 2, 3. Pinrang 123. Ini 38 dari bawah. Kemudian Mamuju 153. Untungnya masih ada di bawahnya Belopa, jadi Mamuju ini masih ada Belopa di bawahnya. Kalau tidak paling di bawah dari selatan. Jadi ini Mamuju, ini SIPP dari Badilak. Jadi Mamuju urutan 153. Jadi 8 dari bawah. Dari 161 satker atau PA. Jadi ini bisa menjadi perhatian karena wakil kita, wakil PTA yang ada sekarang ini menghendaki untuk percepatan penanganan perkara, namun tidak mengurangi kualitas putusan itu sendiri. Jadi menjadi perhatian, penanganannya dipercepat, kemudian putusannya juga berkualitas. Jangan sampai mengejar administrasinya tapi substansinya terbengkalai. Jadi untuk PA Pinrang dan PA Mamuju yang sering main menengah ke bawah, sekali-sekali main di atas. Jadi ini dan perlu kita harus bisa dipahami karena di Mamuju sendiri itu hakimnya kurang. Kemarin ada hakim keluar, hanya masuk yang 1, berarti belum menutupi kekurangan yang kami dapati kemarin waktu pengawasan. Sampai diberlakukan hakim tunggal. Jadi diharapkan jangan terlalu banyak menunda perkara, menunda terlalu lama. Penundaan terlalu lama, kemudian nanti kita jelaskan nanti bagaimana untuk penanganan perkara ini. Kemudian PA Pasangkayu ini masuk kategori 5, yaitu dari 1 sampai 25, 250 perkara. Ini konsisten, dia pemain tengah ini. Konsisten main tengah, jadi tengah ke atas. Ini SIP. Kalau yang periode kemarin itu Pasangkayu urutan ke-76 dari 148 satker, berarti pertengahan dia. Jadi nanti diusahakan supaya bisa meningkat, bisa jangan di tengah terus. Sekali-sekali ke atas, tapi jangan ke bawah. Oke. Jadi kalau di kelompok 1 ini dari PA di Sulawesi Selatan, yaitu Makale urutan 28, ini Majene, kemudian Selayar, baru Pasangkayu. Ini ternyata masih ada di bawahnya Pasangkayu, yaitu Palopo dengan Takalar. Palopo dengan Takalar. Itu yang masalah penanganan perkara. Diintip dari SIPP Badilak. Kemudian kembali ke ini monitoring, karena sesungguhnya ini sekali lagi saya sampai ke monitoring, harusnya kita menghadir secara fisik, tapi karena
halangan yang juga sampai sekarang belum teratasi, yaitu COVID tidak pulang-pulang, maka melalui virtual ini. Saya tanya kepada Panmut Hukum, ternyata tindak lanjut dari pengawasan kemari sudah pada dikirim, sudah pada diterima di PTA, meskipun saya sendiri belum diteruskan ke saya. Sekretarisnya juga saya tanya-tanya kemarin bilang belum ada, tapi ternyata tadi saya ke Panmut Hukum sudah ada semua tindak lanjut daripada hasil pengawasan kemarin. Dan terus terang bahwa belum sempat baca, tapi saya yakin bahwa itu sudah ditindaklanjuti pada umumnya semuanya. Tinggal temuan-temuan itu jangan diulangi lagi. Jadi sudah ditindaklanjuti, sudah diperbaiki, berikutnya jangan lagi diulangi kesalahan-kesalahan itu. Karena pengawas berikutnya atau pengawasan berikutnya kami akan tetap berpedoman dari hasil pengawasan kemarin. Kalau ditemukan berarti ada masalah, jadi berarti tindak lanjut yang dilaporkan itu sesuai kenyataan, atau bisa juga sudah dilaksanakan tapi terulang lagi. Jadi ulangan-ulangan ini jangan dibiasakan. Jadi tindak lanjut sudah dilaksanakan, sudah dilaporkan bahwa sudah ditindaklanjuti. Terima kasih untuk PA Pinrang, Mamuju dan Pasangkayu yang telah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan yang baru saja kita laksanakan. Kemudian dari ini pembinaan ini, jadi terus terang bahwa saya hanya melihat perkara-perkara banding yang jadi tidak ada persiapan untuk bikin makalah apa, tapi hanya melihat catatan-catatan dari perkara banding yang masuk di PTA, khususnya yang saya tangani. Dan alhamdulillah Pasangkayu sampai hari ini, kalau kemarin waktu pengawasan belum ada yang banding, mungkin hari ini sudah ada. Masih belum? Sampai hari ini belum ada yang belum ada. Mudah-mudahan itu berarti bahwa kualitas putusan PCA Pasangkayu memuaskan para pihak. Bukan karena di sana tidak ada, di sana ada juga pengacara. Biasanya kan pengacara yang banyak memicu untuk banding upaya hukum berikutnya. Jadi Pasangkayu alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang banding. Kemudian Mamuju sampai saat ini juga saya belum pernah menangani perkara banding Mamuju. Tapi saya yakin bahwa sudah ada yang banding karena sudah lama. Paling tidak terakhir mungkin ada, dan tidak sempat melihat berkas-berkas yang ditangani apa kekurangan. Kemudian masalah Pinrang, selama saya sini baru satu kali ada perkara Pinrang yang saya tangani, dan alhamdulillah pada intinya tidak ada catatan kecuali sedikit. Jadi catatan Pinrang itu kebetulan perkara waris itu ada eksepsi. Kemudian di amarnya itu ada 2 poin, jadi bahwa eksepsi tidak beralasan baru menolak. Harusnya langsung saja menolak.
Adapun mengenai tidak beralasan itu dipertimbangkan saja dan tidak perlu menyatakan menolak, langsung menolak, tidak perlu menyatakan ada kata-kata atau ungkapan menyatakan, tulisan menyatakan. Itu. Kemudian itu saja catatannya untuk perkara. Tapi secara umum bahwa temuan-temuan di dalam berkas banding ini yang terutama dari PA lain itu banyak masalah. Jadi ada salah satunya yaitu ada PA yang itu ada dissenting opinion. Jadi dissenting opinion. Jadi ada perkara, menangani perkara itu ada dissenting opinion. Sesungguhnya dissenting opinion diusahakan kalau bisa jangan terjadi. Tapi memang ada salah satu PA yang pernah saya tangani dissenting opinion. Tapi setelah melihat pertimbangannya, saya bisa melihat bahwa ini yang dissenting opinion dia yang konsep. Karena di pertimbangannya itu seakan-akan pertimbangan dissenting opinion, tidak ada pertimbangan terakhir yang menyatakan bahwa ini perlu diketahui bahwa kalau ada dissenting opinion, jadi harus ada ditambah pertimbangan yang menyatakan bahwa jadi harus ada pertimbangan bahwa meskipun berpendapat lain dengan dua hakim lain atau dua hakim yang lain, maka demi untuk keadilan dan kepastian hukum, maka sebagai hakim anggota, apakah di anggota kedua atau anggota pertama, mengikuti kesimpulan akhir majelis. Jadi tetap ada menyebutkan bahwa meskipun berbeda pendapat dengan hakim yang lain, dua hakim yang lain, tapi demi untuk keadilan dan kepastian hukum, maka saya tetap mengikuti kesimpulan majelis. Kemudian setelah dissenting opinion itu baru ada pertimbangan secara umum atau pertimbangan majelis yang mengatakan bahwa kalau memang menolak menerima yang menerima. Tapi yang saya periksa itu tidak ada. Jadi pertimbangan hakim yang dissenting opinion sampai terakhir tidak ada kesimpulan akhir majelis. Jadi itu supaya diperhatikan. Selain ada tambahan demikian juga ada kesimpulan majelis. Jadi bahwa tetap dia dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa majelis hakim pengadilan ini dapat menunjukkan bahwa misalnya perkara gugatan telah terbukti dan dapat dikuatkan. Jadi gitu. Kemudian yang berikutnya ini perlu saya sampaikan. Jadi ini juga nanti dikaitkan dengan hasil-hasil temuan berikutnya. Jadi hasil-hasil berikut yang temuan. Jadi saya ada yang menyampaikan ini yang perlu menjadi perhatian di dalam menangani perkara supaya bisa kita menangani, memeriksa dengan baik dan bisa memutus dengan baik dan kalau bisa lebih cepat lagi. Jadi harus pertama yaitu harus ada persiapan prasidang. Jadi persiapan prasidang dimasuk di sini adalah tahapan awal yang harus dilakukan oleh ketua majelis dan hakim anggota untuk membaca, menganalisa,
dan mengkritisi gugatan yang diajukan penggugat atau permohonan diajukan pemohon. Tahapan ini penting agar majelis hakim menguasai gugatan serta mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang utuh terhadap gugatan, kualitas gugatan, dan perkara yang akan diperiksa. Penguasaan dan pemahaman yang utuh tentang gugatan itulah kualitas perkara akan sangat menentukan kesuksesan dan kualitas penyelesaian perkara selanjutnya. Dalam praktek, di antara kelemahan mendasar, jadi ulangi, dalam praktek, di antara kelemahan mendasar proses pemeriksaan perkara adalah majelis hakim tidak menguasai dengan baik terkait gugatan dan hal penyebab utamanya. Karena majelis hakim sebelum sidang tidak melakukan pembacaan, tidak melakukan analisa kritis atas kualitas gugatan. Dalam tahapan ini ada beberapa pokok permasalahan yang harus menjadi fokus majelis hakim dalam membaca, menganalisa, dan mengkritisi gugatan. Pertama, apakah gugatan yang dibuat penggugat sudah memenuhi syarat formal? Jadi ada yang memenuhi syarat formal, tapi saya lihat di bahasa yang baku, kata yang baku adalah formal. Jadi syarat formal dan materi gugatan yang baik dan benar apakah atau tidak atau belum. Disinilah majelis hakim harus membaca, menganalisa dan mengkritisi identitas kedudukan pihak-pihak berperkara, kemudian kelengkapan kuasa posita dan petitun gugatan. Jadi intinya bahwa harus mengkritisi gugatan itu. Jadi supaya kita memahami, mengetahui dan kemana arah di dalam pemeriksaan. Jadi itu supaya lebih menguatkan, lebih. Di sini majelis hakim harus membaca, menganalisa dan mengkritisi pokok perkara yang digugat. Merupakan kewenangan mutlak peradilan agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 2006. Jadi jika bukan kewenangan absolut, maka majelis harus menyatakan tidak berwenang meskipun tidak ada keberatan dari pihak. Jadi di dalam menangani perkara melihat dulu apakah syarat formal ini terpenuhi atau tidak. Kalau kewenangan absolut, kalau memang betul kewenangan absolut, bukan kewenangan absolut, harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili meskipun tidak ada eksepsi atau keberatan dari penggugat atau dari tergugat. Kemudian kalau eksepsi kewenangan relatif, yaitu kewenangan mengadili dibatasi wilayah hukum antara pengadilan agama, jika tidak sesuai dengan kewenangan relatif, sesuai dengan ketentuan, majelis tidak seharusnya menyatakan tidak berwenang sampai tergugat mengajukan keberatan atau eksepsi kewenangan relatif. Jadi itu bedanya. Kalau absolut tanpa ada eksepsi, tanpa ada keberatan, tetap majelis menyatakan bahwa tidak berwenang. Tapi kalau kewenangan relatif, selama tidak ada eksepsi, tetap jalan. Jadi selama tidak ada eksepsi dari pihak, maka tetap perkara di jalan. Kemudian yang ketiga, jika menggunakan kuasa, maka apakah surat kuasa sudah sesuai dengan ketentuan formal atau formal, kekuatan formal, di sini tertulis formal. Jadi ketentuan formal dan material
surat kuasa yang baik dan benar atau tidak. Di sini majelis hakim harus menganalisa dan mengkritisi kebenaran surat kuasa tersebut. Jadi kelengkapan surat kuasa, kartu advokat, dan bukti penyumpahan. Jadi ini juga beberapa perkara banding harus di di NO karena kuasanya tidak terpenuhi, tidak memenuhi syarat formal kuasa sebagai kuasa. Meskipun itu sebenarnya tapi karena ini mempunyai punya kuasa ada kuasa hukumnya, dan kuasa hukumnya yang bermasalah yaitu kartu anggota pengenal advokat itu sudah tidak berlaku. Jadi tidak berlaku. Oleh karena itu supaya menjadi perhatian, diperiksa betul itu kartu anggota, kemudian penyumpahan supaya tidak menjadi karena kesalahan-kesalahan itu makanya tidak tertangani perkaranya secara maksimal. Jadi harus di NO karena tidak memenuhi syarat formal daripada surat kuasa hukum daripada pembanding. Jadi itu supaya diperhatikan. Kemudian ada juga ditandatangani dulu surat kuasa baru ada surat kuasanya. Nah, itu juga jadi perhatian supaya diteliti betul jadi surat gugatan itu. Kemudian ini dalam persiapan pra sidang, majelis hakim diharapkan sudah mencatat pokok-pokok atau garis besar gugatan termasuk kekurangan yang ada dalam gugatan, dan juga mulai mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam persiapan prasidang itu juga dilakukan pembagian tugas antara majelis. Jadi dibagi tugas memang kalau perlu. Perkara ini konsep, ini yang konsep, ini yang meriksa, mengoreksi berita acara. Nah, ini dalam rangka mempercepat supaya tidak berlarut-larut, dan sehingga kalau ada penundaan juga jangan berlarut-larut, paling tidak 1 minggu, jangan 2 minggu, jangan apalagi 3 minggu dan seterusnya. Nah, kemudian juga masalah mediasi, mediasi juga itu menjadi supaya diperhatikan karena di temuan-temuan juga ini mediasi tidak maksimal atau ada hari itu ditetapkan mediatornya, hari itu melaksanakan mediasi, hari itu juga atau tanggal itu juga melaporkan bahwa tidak berhasil mediasi. Jadi supaya menjadi perhatian, ya meskipun kalau sudah maksimal bahwa belum tentu juga tidak cerai, tapi supaya aturan itu tetap dilaksanakan, dipenuhi. Kemudian juga di dalam tata kelola mediasi ini, ya ini supaya menjadi perhatian bahwa itu harus para pihak material hadir. Jadi para pihak material harus hadir, kemudian bisa tidak hadir tapi dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam perma itu, jadi bisa dipelajari. Tapi kalau tidak, dan kemudian harus untuk mediasi ini kalau memang dikuasa tidak hadir sendiri, harus memberi kuasa dengan surat kuasa istimewa. Nah, juga ini sudah ada surat kuasa, judulnya istimewa, tapi pelaksanaannya tidak istimewa. Jadi surat kuasa istimewa sudah judulnya surat kuasa istimewa untuk
mengikuti mediasi untuk mewakili pihak materi untuk, tapi itu surat kuasa mediasi surat kuasa istimewa itu juga bisa dipelajari, bisa dilihat aturan-aturannya yang perlu saya sampaikan bahwa harus dibuat di akta otentik. Jadi paling tidak di notariat. Jadi itu atau dilapor ke notaris. Bisa dibuat di notaris, bisa dilapor atau setidak-tidaknya diketahui oleh ketua panitra PA ya sebagai pejabat publik juga. Jadi bisa jalan keluarnya tapi yang terjadi itu tidak diketahui oleh panitra, hanya fotokopinya dilegalisir. Jadi atau didaftar, tapi tidak surat kuasanya sendiri tidak diketahui. Jadi itu masalah mediasi. Kemudian tata kelola mediasi juga ini harus melampirkan itu penjelasan itu harus dilampirkan betul di berkas itu. Jadi ditandatangani oleh para pihak bahwa dia sudah mendapat penjelasan proses mediasi dan bersedia untuk melaksanakan mediasi dengan itikat baik. Jadi itu harus ada. Kemudian laporan mediator sendiri itu harus ada lampiran. Ini yang banyak terjadi juga, ada laporan mediator tapi tidak ada lampirannya. Jadi ada lampiran, yaitu lampirannya pernyataan para pihak tentang mediasi, hasil mediasi yang dilakukan, yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui atau ditandatangani oleh mediator itu sendiri. Jadi itu ada. Untuk lebih jelasnya diperhatikan ini keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 108. Ini 108 tahun 2016. Ini tentang tata kelola mediasi itu sendiri. Jadi mungkin sudah ada di PA-PA, tapi biasanya tidak diterapkan, hanya masih yang berlaku yang lama-lama. Kemudian di dalam amar mediator juga, mediasi juga, amar penunjukan mediator yaitu bervariasi, tapi itu saya kira dua-dua enggak masalah. Jadi di amarnya ada yang menetapkan dulu mediatornya, baru kedua memerintahkan, kemudian terakhir ada yang memerintahkan dulu baru menunjuk mediatornya. Jadi kalau yang menetapkan dulu mediator itu memang masih berlaku, itu Perma 12008. Jadi yang Perma sekalian sesuai dengan tadi surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 108 tahun 2016 itu mendahulukan memerintahkan dulu. Tapi ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau unsur keragaman tentunya yang terakhir yang dipakai. Tapi kalau dari segi logika memang yang pertama tadi yang ditunjuk dulu baru diperintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah dituju. Jadi itu masalah mediasi. Kemudian berikutnya, jadi masalah temuan-temuan tadi atau temuan-temuan dari pemeriksaan ini supaya menjadi perhatian terutama majelis hakim atau majelis hakim, yaitu dalam dalam putusan dan berita acara untuk
panitera. Jadi itu diperhatikan betul itu sistematika penulisan putusan. Kan ini banyak yang terjadi. Jadi dari teman-teman berkas yang kita periksa di PTA itu banyak yang kurang memperhatikan sistematika penulisan putusan. Jadi putusan, jadi betul tidak memperhatikan apa tanda baca, kemudian kata-kata baku, ini banyak terjadi. Jadi di dalam penulisan putusan itu para pihak majelis hakim pokoknya yang berstatus dalam perkara itu harus diawali dengan huruf kapital. Ini banyak yang tidak konsisten. Jadi kalau saya memeriksa perkara itu langsung saya coret dengan pensil. Jadi saya tandai dengan pensil karena dengan harapan bahwa pensilnya masih bisa dihapus itu di bundel A. Jadi ini terakhir ini ada perkara memang sama sekali tidak memperhatikan tanda baca, tidak ada titik koma. Kemudian ketua majelisnya huruf kecil. Yang aneh bahwa paniteranya huruf besar. Jadi di dalam petunjuk sistematika itu pokoknya para pihak, majelis, ketua majelis, hakim anggota, saksi, kuasa hukum itu pakai huruf kapital di awalnya. Jadi supaya pakai bahasa Indonesia, pakai peraturan bahasa, kesejahteraan bahasa yang disempurnakan, sebab putusan itu berita acara atau akta autentik. Harusnya tidak ada yang salah biarpun satu huruf. Tapi ini banyak yang tidak memperhatikan, banyak yang tidak memperhatikan titik koma, apa segala koma, itu menjadi perhatian. Jadi juga bahasa yang baku supaya itu yang dipakai memang tidak salah. Misalnya objek itu baku, kalau objek itu tidak salah tapi tidak baku. Jadi kita harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang baku. Subjek atau subjek. Ini di buku-buku juga ini ya, pakai subjek, tapi itu bahasa yang baku itu enggak salah. Jadi artinya kalau subjek tidak salah tapi tidak baku. Jadi kita pakai bahasa yang baku. Jadi banyak hal-hal yang harus menjadi perhatian di dalam penulisan di dalam putusan juga berita acara. Ini juga kembali saya menyampaikan bahwa intinya kalau masalah administrasi adalah tidak kurang hati-hati, kurang cermat, dan kemarin itu tidak fokus. Kemarin ada ceritanya di pengawasan tidak fokus, jadi karena melihat hal-hal yang aneh dia tidak bisa mencatat berita acara. Jadi itu apapun yang terjadi, jangan kita terpengaruh, tetap harus fokus, harus hati-hati, harus ya cermat. Ini saya nyampaikan, ini ada perkara yang baru kita putus, itu kurang hati-hati betul apa teledor, itu sampai 13 kali sidang, itu ya harusnya pakai bin, harusnya pakai binti, dia pakai bin, jadi tidak tahu mana yang laki-laki mana perempuan, karena pakai bin semua. Itu sampai 13 kali sidang. Itu celakanya itu sampai masuk putusan. Di identitas putusan juga antara laki-laki dengan perempuan itu menggunakan kata bin. Jadi ini kurang diperhatikan, kurang diteliti. Jadi itu jadi berita acara 1 sampai 13 bin harusnya binti karena perempuan, itu masuk di identitas putusan. Jadi yang menolong itu nanti di amarnya itu baru pakai binti. Itu masalahnya karena memang dari awal gugatan
dari awal gugatan memang pakai bin. Di sini juga penting saya sampaikan bahwa di saat menerima gugatan karena mungkin dari pengacara atau permohonan dari pengacara itu pakai bin supaya dibaca, tadi dibaca. Kalau ada yang salah diperbaiki, ditegur. Ini tapi karena tidak biasa membaca gugatan, kemudian panitranya juga ya lebih-lebih lagi tidak tahu apa yang ada di saling itu di ini, jadi bin semua. Jadi itu ini fakta bahwa memang terjadi ada di putusan. Nih, tapi karena pasang kayu ketawa-ketawa karena belum ada yang banding, berarti bukan pasang kayu. Tapi insya Allah yang dekat-dekat PTA lah. Bukan dari Mamuju juga, bukan dari Pindran juga. Jadi, tapi sering yang kata-kata apa namanya penggunaan kata besar kapital itu, huruf kapital itu banyak juga tidak konsisten. Jadi di tempat lain ya betul jadi menggunakan ketua majelis, tapi di tempat lain kecil lagi ketua majelis. Jadi itu menjadi perhatian. Kemudian juga banyak hal-hal yang ini lagi apa pengucapan atau penulisan undang-undang juga ini sangat bervariasi, terutama Undang-Undang Nomor 7. Jadi Undang-Undang Nomor 7 itu kemarin waktu saya pemeriksaan di 3 PA ini ada temukan, tapi ternyata di berkas juga banyak yang terjadi di yang mencoba menjadi perhatian. Jadi kayak penggunaan kata-kata baku atau penulisan kata-kata yang kapital itu supaya diperhatikan. Jadi jangan yang kemudian undang-undang penulisan undang-undang juga harus yang lebih tepat, yang dan terutama dalam satu putusan itu serupanya konsisten. Jadi itu ciri-ciri daripada akta itu sudah Pak, penggunaan kata-kata itu misalnya undang-undang itu harus konsisten. Jadi harus konsisten penggunaan pengucapan atau penulisan undang-undang itu. Dan misalnya Undang-Undang Nomor 7 itu bervariasi sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tentang peradilan dulu. Baru sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2, Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Tapi kemarin saya ketemukan itu di dalam satu halaman itu 3 kali berbeda. Jadi bukan supaya jadi ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 50 tentang peradilan agama. Jadi yang tadi yang pertama itu yang lebih pas, lebih di buku-buku yang dari buku 2, buku itu penyebutannya begitu sebagaimana telah bisa juga yang diubah dengan ini dengan Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 50 supaya konsisten sekalipun itu tidak salah, tapi di dalam satu putusan harus tetap memakai itu. Jangan di halaman pertama memakai yang format yang satu tadi, yang berikutnya format yang lain. Jadi supaya tetap ada konsistensi di dalam penulisan. Kemudian ini juga saya lihat RBG juga itu jadi juga, tapi saya baca lihat di Google itu RBG itu tanpa titik. Tidak perlu pakai titik, R, B, huruf besar, K, huruf kecil. Tapi kalau di buku Bahasa Arab itu RBG huruf besar semua. Huruf besar semua. Jadi RB, ada yang tulis R, baru titik BG. Jadi itu
Kalau penulisan, kalau lihat di Google itu tidak begitu. Jadi tidak pakai titik. Di akhirnya juga tidak pakai titik. Kecuali kalau memang pas terakhir ya pakai titik atau koma. Jadi itulah hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa ada temuan-temuan itu supaya menjadi perhatian, jangan sampai menular ke PA yang 3 PA ini. Meskipun tadi yang saya katakan bahwa itu temuan dari PA-PA yang lain, bukan dari Mamuju, dari Pindad, dari Pasangkayu, tapi jangan sampai tertular, sebab tadi juga ketelitian itu ini juga ada lucu. Jadi ini hakimnya dari PA sebelumnya dari PA A, dia pindah ke PA B atau C. Nah, itu konsepnya dibawa ke PA karena foto paste. Jadi ini bingung kita memeriksa ini kenapa muncul ini PA, bukan PA yang berperkara itu tapi PA lain. Ternyata sulit-sulit pindahan dari PA yang jadi dibawa serta konsep-konsep yang biasa itu. Bisa lah kita bawa. Memang saya juga dari Papua itu, dari Mataram, dari Kendari, Surabaya, yaitu juga konsep-konsep tinggal di nambah-nambah. Tapi harus hati-hati. Jadi ada kehati-hatian tadi, ada yang kecermatan, jangan sampai ini misalnya PA Mamuju yang mediasinya perkara Pasangkayu. Jadi sebut situ bahwa telah dimediasi atau menunjukkan mediasi itu PA Mamuju. Jadi itu contoh saja, bukan bukan Pasangkayu. Jadi itu ada dan itu fakta terjadi bahwa disinilah sekali lagi bahwa ketelitian, kecermatan dan fokus untuk melaksanakan tugas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi apresiasi kepada pihak Mamuju, pihak Pasangkayu dan pihak Jendrang yang telah hadir di siaran telekonferensi ini atau lalu Zoom meeting ini itu dalam rangka pembinaan. Jadi kebetulan nanti berturut ini jadi tiap hari Jumat sesuai dengan hakim pengawas untuk mengawasi atau monitoring hasil pemeriksaannya di PA yang bersangkutan. Jadi kalian apresiasi sudah ditindaklanjuti, jangan lagi diulangi kesalahan-kesalahan yang ini, akan selalu ditingkatkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pembinaan ini. Mohon maaf tidak teratur pada memang semuanya sudah jadwalnya ini sudah lama, tapi saya sendiri baru kemarin lihat di grup, di pihak grup Makassar, ternyata saya yang pertama. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Masih kalau barangkali ada yang mau curhat, ini tidak. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mungkin ada yang curhat, ya bisa lah, bisa disampaikan. Dan yang Mamuju, kelihatan Mamuju ini angkat-angkat, Pak. Silakan Mamuju.
Ya, yang memuju. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Tinggi Pengawas Bidang terkait dengan pembinaan secara virtual hari ini. Pertama-tama kami sampaikan Pak bahwa alhamdulillah pada hari ini kami dari yang menuju hakim dan aparatur sipil negaranya alhamdulillah ada semua Pak, walaupun dalam kondisi COVID. Jadi dari ketua, wakil, dua hakim anggota, hakim caki yang baru dilantik sejak bulan 4 tapi terhitung tugasnya bulan 5 Pak. Jadi ini juga sebagai laporan yang pertama terkait dengan iuran kami. Jadi bahwa hakim kita yang sudah diangkat sebagai hakim definitif, iurannya nanti terhitung bulan 6 ini ya. Jadi insya Allah ada pun selisih sebagaimana yang Mulia berikan kepada kami. Hari ini juga telah kami kirimkan Yang Mulia. Insya Allah akan kami kirimkan secara detail laporan-laporan nama hakim untuk sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Juni 2020 yang Mulia. Dan kami mohon maaf sebelumnya kalau selama ini ternyata terjadi perubahan pembayaran iuran yang selama ini kami masih memungut 35.000. Ternyata Yang Mulia telah memberikan informasi baru bahwa sejak Januari 2020 iuran hakim itu naik menjadi 60.000. Dan telah kami laksanakan itu Yang Mulia. Selisihnya kami sudah kirim kepada rekening bendahara dan kami pengurus daerah di wilayah PPA Makassar ini. Yang pertama, yang kedua Yang Mulia terkait dengan terkait dengan eksepsi relatif. Sebenarnya Yang Mulia alhamdulillah kami sudah terapkan apa yang disampaikan Yang Mulia terkait dengan eksepsi absolut ataupun eksepsi relatif. Namun kami dari PA Mampu Jambi sekaligus menginfokan bahwa secara normatif ini terkait dengan wilayah jurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju. Setelah kami membaca secara normatif peraturan Mahkamah Agung yang Mulia, kami melihat bahwa dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan perubahannya yang pertama nomor 1 tahun 2017 dan perubahan kedua peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2018 tentang tata kelola dan koordinasi Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya. Ternyata dalam lampirannya disebutkan Yang Mulia bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju masih meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara. Nah, dalam perma itu secara yuridis. Namun walaupun secara de facto kenyataannya sebenarnya wilayah jurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju adalah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Ya, jadi itu yang harus kami sampaikan juga. Walaupun dalam penerapan, dalam pembuatan putusan ketika ada eksepsi, kami selalu meyakinkan atau menulisnya bahwa wilayah jurisdiksi kami adalah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Dan ada pun Mamuju Utara yaitu Pasangkayu, nah itu sudah bukan dikeluarkan di Pasangkayu ini. Artinya sudah ada pemekaran dari Pengadilan Agama Mamuju hingga telah terbentuknya PA Pasangkayu. Nah, itu yang tidak. Jadi artinya terjadi perbedaan antara de facto
fakta yang terjadi dengan normatifnya. Karena dalam lampiran peraturan Mahkamah tersebut masih meliputi wilayah jurisdiksi pengadilan agama Mamuju, yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju dan Mamuju Utara dalam firman itu. Ya. Mohon ini menjadi perhatian yang mulia dan mohon petunjuk dari yang mulia terkait ini. Lanjut saja kepada yang kawan. Terima kasih Yang Mulia Aktifin Wasya. Saya mau menambahkan ini terkait personil yang ada di Mamuju. Saya agak mirip dengan yang lainnya, karena kalau saya lihat personil di PA lain, di antaranya juga kawan kita ini PA Pasangkayu, itu ada beberapa staf di situ tuh, tenaga fungsional termasuk analisis perkara peradilan itu juga ada. Nah, sementara Mamuju sama sekali tidak ada. Jadi mohon ini jadi perhatian. Bisa jadi temuan ya. Temuan diusulkan untuk menjadi temuan biar nanti terbaca di sana bahwa Mamuju sama sekali tidak ada stafnya. Gitu. Nah, mohon untuk diusulkan adanya staf itu. Nah, kalau persoalan diusulkan secara formal, insya Allah Mamuju sudah mengirim. Bahkan kayaknya tidak hanya sekali itu, sudah beberapa kali. Tapi belum ada realisasi dari permohonan itu. Itu saja barangkali yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi biar yang jadi pihak Mamuju tadi masalah Pak Ketua yang masalah yuran itu jadi memang berlaku per Januari. Jadi Januari 2020 itu sudah 60.000 per hakim per bulan. Jadi dibagi 3 ke pusat 20 bagi 2 yaitu iuran 10.000 dengan sumbangan munas atau sumbangan wajib organisasi 10.000. Kemudian daerah 20.000 dan cabang 20.000. Jadi untuk diketahui juga PA Pasangkayu kalau tidak salah sudah paham dengan PA Pinrang. Jadi iuran IKAHI sudah berlaku per Januari 2020 itu sudah 60.000 bukan lagi 35.000 per hakimnya per bulan. Jadi itu supaya jadi perhatian. Kebetulan juga saya bendaharanya, jadi kemarin dikirim oleh kepegawaian lewat grup kepegawaian, karena kalau lewat websitenya nanti diketahui semua seluruh Indonesia, jadi pertimbangannya kepegawaian biar di grup kepegawaian, dan alhamdulillah langsung direspon. Jadi cuma saja jadi masalah karena banyak yang masuk Pak WA tambah penuh. Makasih, itu yang saya sampaikan. Kemudian yang tadi itu nanti saya sampaikan telah cuman juga agak kurang jelas tadi itu, tapi nanti masalah pegawai, kekurangan pegawai itu Bapak sudah alasan klasik bahwa mana-mana kurang pegawai. Jadi kekurangan itu ya supaya dioptimalkan, yang dimaksimalkan efektifnya yang ada. Nah, sampai sekarang juga belum ada lagi tambahan pegawai. Saya kira itu dari Mamuju. Kemudian mungkin yang lain atau sudah jam 11 itu siap-siap. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Panitra Mamuncul. Panitra ya. Mohon maaf Pak, jadi kami menyampaikan bahwa kami punya perkara kasasi yang sudah 8 bulan sampai hari ini belum turun. Perkara 280. Nomor berapa? Perkara 280 Pengadilan Agama Mamuncul. Tahun 2019. Ayo nanti kita 2008. Empat perkara dari kami ada 3 perkara tingkat kasasi, 1 tuntutan, tapi itu baru 2 bulan sampai 3 bulan. Cuma yang kasasi yang 380 itu sudah masuk 8 bulan belum turun. Sementara para pihak saling menanyakan apa kendalanya sehingga perkara kasasinya belum turun. Yang pertama Pak Yang Mulia. Kemudian saya pertanyakan persoalan pembayaran panjar biaya perkara yang ekor. Bagaimana cara membayarkan panjar biaya perkara yang awalnya ekor, sementara itu kurang untuk menambah panjar? Ini yang saya kan. Mohon petunjuk Yang Mulia. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kalau pertanyaan nanti saya tampung, nanti saya sampaikan ke Pak Ketua, termasuk di perkara Pak Asbi atau Pak Imran. Ini salamnya Pak Imran juga tadi saya lupa ke Pendrang itu ya. Jadi nanti saya sampaikan Pak sudah dicatat di sini, jadi nanti disampaikan, ditanyakan dulu ke banding. Saya kira itu. Jadi saya kira kalau sudah Pak Sangkaji, Pak Ismail ya, Pak Panitra, silakan. Ada suara. Panitra Pasangkayu. Pak Ismail, tidak ada suaranya. Ini petugasnya. Layar ada dari baru. Panitra muda Ismail yang 1, saya Ismail 1, Panitra. Siap. Ya, Panitra Tadi ya. sudah dijelaskan tentang masalah surat kuasa istimewa. Yang pertama yang kami pahami bahwa ada surat kuasa advokat, kuasa insidentil, dan kuasa istimewa. Kemudian cara untuk penulisan dalam register surat kuasa itu, pertanyaan kami adalah apakah ketika masuk atau ada pendaftaran surat kuasa istimewa itu adalah mengikut dari lanjutan daripada nomor yang sudah kita tulis dalam surat kuasa advokat atau surat kuasa insidentil. Apa lanjutannya itu? Kemudian itu bolehkah juga kita mengambil biaya PNBP-nya seperti yang dilakukan dalam pungutan surat kuasa yang lainnya atau kuasa insidentil atau surat kuasa advokat itu. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua adalah kemarin sewaktu Bapak yang mulia mengadakan pengawasan di PA Pasangkayu, ada beberapa temuan masalah penulisan register yang
kita pahami semua bahwa pihak Pasangkayu adalah pihak baru yang terbatas sekali pada waktu itu. Kami bawa semua register yang bisa kita bawa dari selayar. Ada juga sebagian saya ambil dari ruangan Bapak Sekretaris PTA. Kemudian ditemukan bahwa kami memang ada sebagian itu menulis buku register, register gugatan dan register permohonan. Tetapi yang kami pertanyakan, kami sudah tidak lanjuti yang mulia bahwa 2018 dan 2019 itu kami sudah menulis semua sekarang dalam bentuk manual dan kita sudah arsipkan semuanya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah di tahun 2020 ini kita juga akan melanjutkan penulisan itu, sementara di arsip kami sudah tidak ada lagi itu register yang bentuknya buku yang panjang atau manualnya. Ya, siapa tahu nanti Bapak-Bapak yang mulia datang kembali lalu mencari register manualnya, kami tidak siap. Lebih baik kami bertanya lebih awal. Kemudian yang ketiga adalah masalah akta cerai. Maksud akta cerai ini yang mulia bahwa saya sendiri langsung yang menulis dalam aplikasi akta cerai itu. Kenapa saya langsung ambil alih? Karena saya khawatir karena terbatasnya akta cerai yang dikirim oleh pusat. Jadi saya mewanti-wanti betul dan hati-hati sekali kalau saya serahkan kepada adik-adik atau staf honorer yang ada di Pasangkayu. Makanya itu saya ambil alih yang mulia. Yang jadi pertanyaan bukan persoalan yang ada perkaranya, ada orangnya di dalam PA Pasangkayu, akan tetapi perkara itu adalah perkara tabayun yang memungkinkan lama itu dalam hal pemberitahuan isi putusannya. Boleh jadi oleh jurusitanya di PA lain itu sudah lama dia menulis, akan tetapi karena dia lupa dan terlambat, sehingga sudah lewat kalau dia datang dikirim itu surat PBT-nya, tanggal PBT-nya sudah lewat. Ya. Yang kami lakukan di sini mohon dikoreksi yang mulia, yang kami lakukan di PA Pasangkayu adalah kami tetap menelpon melalui panitera dan petugas tabayun. Jadi lebih awal mereka itu tidak mengirim yang langsungnya surat asli dari pemberitahuan isi putusan itu. Mereka langsung melalui WA-nya mengirim atau emailnya mengirim bentuknya filenya dalam bentuk emailnya. Kemudian saya menyuruh kepada bagian kesekretariatan untuk mendisposisi itu. Jadi itulah yang saya jadikan dasar menghitung 14 hari setelah ditulis oleh jurusita di PA yang kami minta bantuan itu. Disitulah saya jadikan dasar. Kalau sudah lebih dari 14 hari atau 30 hari dengan dasar surat disposisi yang ditulis oleh kesekretariatan, itulah yang saya mencatat pada saat itu saya menulis akta cerainya. Jadi saya mohon kepada yang mulia, apakah yang kami lakukan ini sudah benar atau tidak, mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang terakhir tadi masalah surat pemberitahuan atau penyampaian isi putusan yang memang kiat-kiatnya itu memang saya kira untuk sementara bisa dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan untuk tidak apa-apa. Prinsipnya bahwa kita tidak merugikan pihak. Jadi yang penting yakin bahwa sudah disampaikan. Jadi kiat itu yang saya kira tidak masalah. Untuk lebih lanjutnya nanti kita diskusikan lagi. Ya, untuk sementara itu jadi dilaksanakan saja. Yang penting
yakin bahwa untuk tidak merugikan pihak-pihak, karena orang berperkara itu tujuan pokoknya ya yang akta cerai itu. Jadi untuk menulis sendiri itu saya kira lebih bagus karena memang apa namanya yang punya hak, yang punya tugas itu, yang punya kewajiban untuk mengeluarkan akta cerai itu adalah panitra. Tapi kalau ada yang penting yang dipasang kayu juga, mungkin belum terlalu banyak perkara, jadi tidak. Saya kira itu. Kalau surat kuasa insiden istimewa itu kan sudah proses berperkara karena tidak bisa menghadiri mediasi, biasanya juga itu sudah langsung dibikin surat kuasa. Jadi surat kuasa untuk berproses dan surat kuasa istimewa untuk mediasi tadi karena tidak bisa hadir. Nanti kita jawaban selengkapnya nanti kami koordinasi dengan Pak Wakil. Kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Pasangkayu. Saya kira itu karena sudah ini jam 11. Ya, jam 11 kira sudah 1 jam tadi. Iya, sudah. Kira itu jadi kembali saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan, apresiasi kepada ketiga pihak ini, pihak Pindrang, pihak Pak Mamuju dan pihak Bunsu, Pasangkayu. Saya Pasangkayu. Memang mudah-mudahan dalam waktu tidak lama itu sudah mempunyai gedung baru. Kalau yang sementara yang seangkatan itu ada Malili, itu Malili luar biasa di gambar anunya, mudah-mudahan apa yang digambar sama dengan realisasinya. Kemudian juga saya lupa tadi PA Mamuju itu mungkin gedungnya kan sudah tanahnya Mamuju kemarin waktu saya pengawasan agak-agak kurang luas itu. Katanya ada mau penambahan ke belakang. Bagaimana Mamuju? Memang untuk penambahan lokasi kantor PA Mamuju kami sudah usulkan langsung ke biro perencanaan. Dan dari pihak Mahkamah Agung sebenarnya sudah datang. Ada juga kemarin. Dan sudah disurvei lokasinya. Cuma setelah COVID ini, yang mulia kami belum dapat progresnya, tapi yang jelas pengusulannya sudah sampai di biro perlengkapan, Pak Jokowi, dan biro perencanaan. Jadi seluruh yang di belakang itu yang mulia di kantor sudah kami suka secara administrasi dan sudah di tangan biro perencanaan dan perlengkapan. Hanya itu banyak kami progresnya kan kami sudah sampaikan. Ini kebetulan ada kepanitiaan ini ada jadi ada tambahan informasi dari kepanitiaan. Ambil kesempatan dipersilakan Pak. Pasti kena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama Pindrang, Pasangkayu dan Mamuju, Bapak Panitera Sekretaris,
Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Pindrang, Pasangkayu dan Mamuju. Terima kasih kami dari Kepanitraan diberikan kesempatan dalam rangka pengawasan ini. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan pekerjaan di kepanitraan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian buat kita semua, terutama dalam hal pengiriman berkas perkara banding. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di beberapa perkara yang kami terima dari tingkat pertama, ternyata berkas perkara banding belum lengkap lalu dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Perlu menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu bahwa perkara banding yang dimaksudkan tidak lengkap seperti pihak-pihak yang tidak hadir menghadiri sidang pada pembacaan putusan, lalu kemudian berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak dilengkapi dengan PBT pihak yang tidak menghadiri pembacaan putusan. Yang kedua Bapak Ibu, surat kuasa sebaiknya Bapak Ibu, surat kuasa yang ada di bundel A juga dikopi untuk di kelengkapan bundel B. Karena kenapa? Ada kemungkinan bahwa pada saat perkara banding diajukan tidak lagi menggunakan kuasa, sehingga kami di sini menghendaki supaya surat kuasa tetap difotokopi dan dilampirkan di bundel B. Lalu kemudian Bapak Ibu itu masalah laporan, masalah perkara banding masuk kepada laporan perkara. Bapak Ibu, ternyata setelah kami lakukan penelitian bahwa ternyata ada beberapa teman-teman dari Satker yang seringkali terlambat menyampaikan laporan. Mohon maaf, ada di antara kita di sini, cuma ya tidak bagus kalau saya sebut namanya. Perkara dikirim nanti pada saat tanggal 4 atau tanggal 5. Sehingga kami pun di sini menerima tanggal 8 atau tanggal 9. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada jalan yang paling bagus. Sekiranya laporan itu tidak dapat dikirim fisiknya secepatnya, maka tolong dikirim melalui email Panmut Hukum. Itu jalan yang terbaik sesungguhnya. Karena kenapa? Kami juga di Pengadilan Tinggi Agama Makassar melakukan merekap semua laporan tingkat pertama lalu dikirimkan ke Badilak. Nah, kalau Bapak Ibu telat menyampaikan laporannya kepada kami, maka kami pun juga telat mengirimkan laporan ke Badilak. Yang kedua Bapak Ibu, dimaksimalkan, dilakukan diteliti berkas laporan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata setelah dilakukan penelitian bahwa di beberapa satker setelah berkas laporan dikirim ke Badilak dilakukan revisi. Jadi ada merupakan kendala bagi kami kalau laporan kami laporan Pengadilan Tinggi Agama sudah dikirim ke Badilak, lalu kemudian dari Pengadilan Agama melakukan revisi laporan, maka otomatis akan direvisi pada bulan berikutnya. Oleh karenanya itu Bapak Ibu, sekiranya ada revisi, maka 1 hari atau 2 hari setelah pengiriman laporan, maka revisi tersebut dikirim kepada kami dan segera kami perbaiki laporan sebelum kami kirim ke Badilak. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan dari kepanitraan. Mudah-mudahan pengawasan ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Karena sudah jam 11 lewat, jadi segera kita akhiri pertemuan ini, pembinaan ini.
Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dan respon dari bapak-bapak ada manfaatnya untuk kita semua, untuk PTA dan untuk PA yang bersangkutan. Kira itu, saya terima kasih atas kehadirannya lewat virtual ini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan atau kesalahan. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.